penuh dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi serta anak-anak yang berbahagia di hari ini, kita punya tema sentral dalam pergumulan hidup di sepanjang minggu ini, dan menjadi tema sentral dalam khotbah ini adalah bertekun dalam doa karena meyakini janji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi serta anak-anak yang berbahagia, doa adalah merupakan hal yang paling penting dalam ketumpung hidup. Kata doa ini dia memiliki makna yang sangat penting. Siapa yang bilang Bapak Ibu dan beta seng pernah berdoa? Pasti katong semua berdoa. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau katong berdoa, apa tujuan dari katong pun doa yang katong naikkan setiap saat untuk Tuhan? Pasti Bapak Ibu dalam doa itu ada ungkapan syukur. Katong berdoa untuk Tuhan karena katong menghormati Tuhan. Katong berdoa karena katong meminta sesuatu dari Tuhan. Lalu kalau Bapak Ibu dan beta minta dari Tuhan, pasti ada yang dijawab dalam waktu yang singkat, tetapi ada juga membutuhkan perjalanan yang panjang. Dan doa harus berjalan bersama-sama dengan iman. Orang yang berdoa adalah orang yang memiliki iman. Sebaliknya juga orang beriman adalah orang yang senantiasa berdoa untuk Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Bapak Ibu katong buka sama-sama. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Katakan begini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin Bapak Ibu? Amin. Itu berarti Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam doa jangan ketong putus asa. Jangan dalam doa ketong bosan. Tetapi mari katong tetap bersyukur kepada Tuhan. Menanti apa yang mau Tuhan buat di dalam ketumpung hidup setiap saat. Belajar dari tokoh Daud Bapak Ibu. Daud mengajak ketong semua untuk tetap ada dan berdoa. Daud mengajak Bapak Ibu dan saya serta anak-anak untuk selalu ada mengungkapkan rasa hormat kepada Tuhan sebagai pencipta alam ini, sebagai pemberi berkat pelindung di dalam kehidupan kita. Bacaan kita pertama Tawarik 17 ayat 16 sampai 27 ini menunjukkan bagaimana Daud dengan rasa hormat dia mau bersyukur kepada Tuhan. Dia mau menghargai Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15, itu sangat jelas kenapa sampai Daud itu dia berdoa untuk Tuhan. Karena di dalam doa ada janji. Di dalam doa Daud pegang apa yang Tuhan berikan kepadanya. Mari kita belajar dari tokoh Daud ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Kita lihat di dalam ayatnya yang pertama dari pertama Tawarik 17. Daud dia tinggal di istana yang megah. Dia tinggal di rumah yang mewah. Raja Bapak Ibu.
Tapi dia punya hati tidak tenang karena tabut perjanjian Allah, tabut sebagai tanda Allah hadir di dalam kehidupan umat ketika mereka beribadah, itu diletakkan di kemah suci. Katong orang Ambon bilang akan taruh di tenda. Bapak Ibu bisa bayangkan, tabut sebagai tanda simbol kehadiran Allah bagi umat ditaruh di tenda, lalu seorang raja dia tidur dalam istana yang megah. Daud dia merasa tidak nyaman. Dia menghargai Allah sehingga Bapak Ibu dia punya niat. Kalau ketong lihat di ayatnya yang kedua, di situ Daud punya niat. Dia datang kepada Natan, seorang abdi Allah, dan dia berkata, dia terinspirasi untuk membuat rumah untuk Tuhan. Dia ingin supaya bait Allah itu berdiri. Rumah Allah itu berdiri, dan di dalam rumah Allah itu tabut itu ada. Bukan tabut ditaruh di tenda atau di kemah suci. Tidak. Daud datang dan dia katakan isi hati kepada Nabi Natan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Natan? Mari Bapak Ibu ketong baca sama-sama ayat 2 dari pertama Tawarik 17. Lalu berkatalah Natan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Itu Bapak Ibu. Natan katakan sebagai seorang abdi Allah, lakukanlah apa yang menurut hatimu, maka Allah akan menyertai engkau. Ini bukan pendeta yang bilang, tetapi firman Tuhan. Lakukanlah Bapak Ibu. Baru hati pun niat mau bangun bait Allah, bangun rumah Tuhan saja, baru hati Bapak Ibu balong bangun, baru pun hati saja su ada janji, su ada janji dari Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Itu baru pun niat. Bapak Ibu, 1 minggu yang lalu kita bergumul dengan firman Tuhan. Bagaimana kita memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni, hati yang murni, hati yang baik. Itu hati yang benar-benar tulus. Hati yang seng pernah dipaksa. Hati yang memang seng ada perbantahan. Hati yang seng pernah ada bersungut-sungut. Hati yang sempurna bilang beta ini kuat, beta ini pintar. Tetapi hati yang murni adalah hati yang berlandaskan kasih Tuhan. Firman Tuhan sepanjang minggu yang telah berakhir ini. Hati yang murni. Dan ini yang Daud mau sampaikan. Bahwa dari dalam hatinya dia mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bapak Ibu beta yang bicara banyak di ketong jemaat ini. Tuhan izinkan 2 rumah Tuhan yang sementara ini kita bangun. Tuhan izinkan untuk ada rumah Tuhan lagi dibangun. Sektor Teratai dan renovasi gedung gereja yang ada di Camahan Kasih. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari belajar dari Daud. Baru pun niat hati saja berkat sudah menanti, apalagi melakukan. Beta pun pengalaman, kesaksian Bapak Ibu. Beta
Percaya Bapak Ibu yang hadir saat ini juga, bahkan di rumah, semua punya pengalaman iman membangun rumah Tuhan. Beta yang pernah cerita jauh, tapi ada di ketong jemaat. Mungkin ketong pun orang tetua yang meninggal, pasti dong juga akan merasa sukacita. Beta setelah berbicara dengan anak cucu mereka, dan beta sendiri melihat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga merasakan dan melihat itu. Ketika mereka punya orang tatua membangun gereja Peniel ini, beta lihat yang pernah ada dong keturunan ada yang menderita. Amin Bapak Ibu. Yang ada yang susah. Dong maju untuk tetap membangun rumah Tuhan ini. Gereja Peniel ini sampai Bapak Ibu dan beta bisa menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Itu pengalaman, kesaksian iman. Bapak Ibu banyak bercerita untuk beta. Ibu pendeta dulu ini begini begitu, ya luar biasa. Kami tidak pernah kelaparan, Ibu pendeta, dan luar biasa Bapak Ibu. Kita mau bilang ini satu kesaksian iman lagi. Dari ketemu pun Bapak Ibu majelis, beta saya tahu majelis itu anto pun nama siapa. Tapi nanti Bapak Ibu don tanya saja. Anto pernah bilang begini, Ibu pendeta, beta ingat waktu beta masih sekolah. Katong itu setiap hari pulang sekolah, katong habis makan, katong tagantung di trali-trali gereja ini. Itu anak-anak muda jadi dengar. Ini kesaksian. Katong pun Bapak majelis ini, waktu anto masih muda, masih sekolah. Anto bilang Ibu pendeta katong tagantung di tembok ini. Setiap pulang sekolah. Katong ada yang salah 7 orang. Beta punya teman-teman itu waktu dong habis sekolah dong masih nganggur. Tapi mari katong bawa diri untuk membangun rumah Tuhan. Biar itu katong campur semen, biar itu cuma katong pikul batu, biar itu katong cuma menyapu. Tapi Bapak Ibu, pas selesai gereja ini dibangun, sampai saat ini dong 77 itu bilang for beta, Ibu, ini yang Tuhan janji, aku menyertai engkau. Dan Bapak majelis itu sendiri yang bilang. Nanti Bapak Ibu cari, saya tahu nama siapa, cari tahu ya. Anto bilang, Ibu, beta habis kerja gereja, biar cuma dan beta pun kekuatan sebagai seorang anak. Habis beta sekolah SMA, beta langsung jadi orang. Begitu juga beta pun teman-teman semua yang ketong waktu itu kerja. Bapak Ibu pasti juga Bapak Ibu pun pengalaman ada. Bangun gereja, mungkin ada di kampung, mungkin juga orang tatua yang bangun ini gereja yang beta mungkin sentuh. Tapi ini pengalaman-pengalaman kesaksian. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan Allah katakan kepada Daud bahwa bukan saja dia yang mendapatkan berkat itu, tetapi keturunannya, taktanya tidak akan hancur. Itu janji Tuhan. Dan itu akan terbukti Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ayat 16 sampai 17 itu, Daud dia berdoa untuk Tuhan. Walaupun nanti dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Dia merasa diri berdosa dan dia sudah banyak melakukan dosa saat itu. Sehingga Tuhan Allah tidak mengizinkannya, dan bait Allah, rumah Tuhan itu dibangun oleh anaknya Raja Salomo. Tetapi janji itu sudah ada. Baru dalam hati saja Bapak Ibu, beta ulang lagi. Dalam hati saja ada berkat. Apalagi Bapak Ibu dan beta yang Tuhan ada kasih kekuatan, kasih berkat, kasih kesempatan untuk ketong membangun rumah Tuhan. Baik di Teratai maupun RST. Berpulang untuk Bapak Ibu. Tapi mari ketong dengar. Daud berdoa. Dalam ayat 16 bagian B dia katakan, siapa aku ini ya Tuhan? Ya, siapa aku ini Tuhan? Siapa keluargaku?
sehingga engkau memberikan kepadaku berkat janji ini. Dia merasa dia tidak mampu. Tapi karena ada hati yang mau membangun rumah Tuhan dan ada berkat yang sudah tersedia, maka Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dia datang dan berdoa. Daud mau menunjukkan rasa hormat untuk Tuhan. Daud mau bersyukur kepada Tuhan atas janji yang Tuhan Allah berikan kepadanya. Siapa aku ini Tuhan? Aku ini orang berdosa, kata Daud. Begitu juga dengan Bapak Ibu dan saya. Siapa aku ini Tuhan? Sehingga engkau mengizinkan kami untuk membangun rumah Tuhan yang ada di dalam jemaat ini. Mari kita pulang dan katakan itu. Karena percaya dan tidak, kita harus katakan amin. Ketika kita punya hati ada untuk rumah Tuhan, berkat itu tersedia. Hal yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Daud mau mengatakan bahwa di dalam doa kepada Tuhan, dia ingin untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia ingin supaya rumah Tuhan itu berdiri karena dia ingin Tuhan senang. Jangan akan tabula bale for Bapak Ibu dan beta pun hidup. Jangan katong bikin Tuhan punya hati luka. Jangan katong bikin Tuhan punya hati menangis. Karena katong anggap katong paling kuat. Jangan katong pikir bahwa katong paling hebat. Lalu katong bikin Tuhan punya hati menangis. Mari Bapak Ibu. Gereja di Teratai itu kalau bukan kasih karunia Tuhan. Karena kalau bukan kuasa Tuhan, gereja yang pernah berdiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kasih Allah, maka gereja itu berdiri. Dan Bapak Ibu dan beta akan memuji Tuhan di sana. Amin. Amin. Begitupun juga di Jamahan Kasih RST. Kita pun juga akan ada dan beribadah di sana. Semua ini karena Allah mengasihi kita. Allah berjanji kepada setiap orang yang mau datang merendahkan diri melayani Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan Bapak Ibu di sepanjang minggu ini. Andalkan Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jangan bosan-bosan. Setiap beta berdiri di mimbar ini, beta cuma bataria for Bapak Ibu. Dua gereja ini masih minta Bapak Ibu punya uluran tangan. Dua gereja ini masih minta Bapak Ibu pun tenaga untuk ada dan membangun rumah Tuhan ini. Jangan katong tawar-menawar dengan apa yang Tuhan minta. Tuhan yang minta Bapak Ibu pun harta. Tuhan cuma minta Bapak Ibu punya hati, mau memberi, tenaga untuk memberi, melayani Tuhan. Belajarlah dari Daud. Baru hati saja berkat sudah tersedia. Apalagi Bapak Ibu pun keringat, Bapak Ibu pun berkat. Tuhan tolong katong semua. Amin.